Semuanya dimulai dengan sebuah ledakan di Tehran yang memicu krisis global. Ketika pemimpin tertinggi Iran tewas, perebutan kekuasaan yang sengit langsung dimulai. Nah, dalam analisis kali ini, kita akan bedah siapa yang kemungkinan besar akan mengisi kekosongan itu dan apa dampaknya bagi kita semua. Berita pertama yang keluar dari Tehran simpang siur, penuh kebingungan. Tapi satu hal yang pasti, targetnya sangat jelas. Sebuah serangan yang dirancang untuk melumpuhkan jantung kepemimpinan Iran, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negeri. Dan kemudian, konfirmasi resmi itu datang. Ali Khamenei tewas. Setelah 35 tahun berkuasa dengan tangan besi, sosok yang membentuk Iran modern kini telah tiada. Dalam sekejap, kekosongan kekuasaan yang luar biasa besar pun tercipta, mengancam stabilitas seluruh kawasan. Untuk bisa mengerti krisis ini, kita harus paham dulu apa itu posisi pemimpin tertinggi atau rahbar. Ini bukan sekedar presiden atau raja. Coba bayangkan seorang panglima tertinggi, hakim agung, sekaligus pemimpin spiritual, semuanya jadi satu. Otoritasnya mutlak, mengendalikan segalanya, mulai dari militer sampai arah ideologi negara. Kematiannya yang begitu tiba-tiba meninggalkan satu pertanyaan besar yang menghantui para pemimpin dunia dan 88 juta rakyat Iran. Siapa yang akan mengambil alih kendali sekarang? Di Iran, pemimpin berikutnya tidak dipilih oleh rakyat. Keputusan itu ada di tangan sebuah dewan yang bekerja dalam kerahasiaan yang nyaris total. Jawabannya ada pada sebuah kelompok elit yang sangat misterius, Majelis Ahli. Dewan ini terdiri dari 88 ulama paling senior, dan mereka memegang kekuasaan tertinggi, bukan cuma memilih pemimpin tertinggi berikutnya, tapi juga mengawasinya. Begitu kabar kematian Khamenei menyebar, Majelis Ahli langsung berkumpul secara rahasia. Di balik pintu yang tertutup rapat, perdebatan sengit pun dimulai. Taruhannya bukan cuma soal siapa pemimpinnya, tapi soal arah Iran untuk beberapa dekade ke depan. Beberapa faksi tentu saja mengajukan calon mereka masing-masing. Tapi, seiring berjalannya waktu, ada satu nama yang terus-menerus disebut. Satu sosok yang sepertinya sudah dipersiapkan sejak lama untuk momen seperti ini. Mujtaba Khamenei, putra kedua dari mendiang pemimpin tertinggi. Apakah ini pertanda Iran bakal jadi sebuah dinasti? Jawabannya, nggak sesederhana itu. Ini adalah puncak dari sebuah permainan kekuasaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Jadi, kekuatan Mujtaba itu bukan cuma karena nama ayahnya. Pengaruhnya dibangun di atas 5 pilar fundamental yang menjadikannya kandidat yang paling strategis. Pilar pertama, kekuatan militer. Mujtaba telah membangun hubungan yang sangat dalam dengan Garda Revolusi atau IRGC dan milisi Basij. Tanpa restu dari mereka, tidak akan ada pemimpin yang bisa bertahan. Dukungan mereka adalah jaminan apakah transisi ini akan berjalan mulus atau sebaliknya penuh kekerasan. Kedua, penguasaan birokrasi. Selama puluhan tahun, Mujtaba ini bekerja dari dalam Beit Rahbari, kantor pusat kekuasaan ayahnya. Anggap saja ini sebagai pusat saraf rezim. Nah, dari sanalah ia membangun jaringan loyalitas yang menembus ke setiap sudut pemerintahan. Ketiga, legitimasi religius. Konstitusi Iran itu mensyaratkan pemimpin tertinggi punya kualifikasi ijtihad, yaitu kemampuan untuk menafsirkan hukum Islam. Bertahun-tahun belajar di kota suci Qom memberinya stempel persetujuan dari para ulama. Dan ini adalah syarat yang tidak bisa ditawar. Keempat, kemurnian ideologi. Mujtaba adalah seorang loyalis sejati. Dia penganut pandangan garis keras ayahnya yang sangat menentang pengaruh Barat dan berkomitmen pada cita-cita revolusi. Bagi para elit konservatif, dia adalah jaminan bahwa tidak akan ada reformasi yang radikal. Dan pilar kelima yang mungkin paling penting adalah stabilitas. Saat Iran menghadapi sanksi, ancaman militer dan kerusuhan di dalam negeri, para penguasa tidak menginginkan kejutan. Mujtaba adalah pilihan yang paling aman, seorang orang dalam yang tahu persis cara kerja mesin kekuasaan dan tidak akan membiarkannya macet. Tapi, suksesi ini bukan hanya urusan internal Iran loh. Keputusan yang diambil di Tehran itu punya implikasi yang sangat besar di panggung dunia. Keputusan di Tehran ini tidak terjadi di ruang hampa. Selama 45 tahun, Iran dan Amerika Serikat itu terkunci dalam konflik. Sejak Revolusi 1979 yang menggulingkan sekutu AS, Washington telah menggunakan segala cara, mulai dari sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, sampai operasi rahasia, untuk menekan rezim di Tehran. Pada intinya, ini adalah pertarungan antara dua visi yang tidak bisa didamaikan. Bagi Iran, tujuannya adalah bertahan hidup. Bagi Amerika Serikat, tujuannya adalah perubahan rezim.
Setiap manuver politik di Teheran selalu dilihat melalui kacamata konflik fundamental ini. Nah, inilah mengapa pilihan Majelis Ahil menjadi sangat krusial. Bagi mereka, ini bukan sekedar memilih pemimpin baru. Ini adalah langkah untuk membentengi sistem dari apa yang mereka lihat sebagai ancaman nyata dari luar. Ini adalah tentang kelangsungan hidup. Pada akhirnya, ini bukanlah sekedar pertanyaan tentang siapa pemimpin Iran berikutnya. Pertanyaan yang lebih besar adalah tentang apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan. Suksesi seorang putra atau pertahanan sebuah sistem.